Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh anandaku, seluruh siswa grade 9, ya, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat, ya. Oke, kita harus tahu dulu, ya, pada perkembangbiakan secara generatif, sifat-sifat dari kedua orang tua itu diturunkan kepada anaknya. Lalu bagaimanakah sifat-sifat tersebut dapat diturunkan? Nah, pada pertemuan sebelumnya, Anda sekalian telah dijelaskan oleh Ustaz Asri tentang bagaimana cara perkembangbiakan. Nah, di antaranya ada perkembangbiakan secara generatif, ya. Oke, langsung saja. Nah, pewarisan sifat itu sendiri, ya, ketersediaan di alam itu kan ada tumbuhan, ya, di sini ada berbagai jenis macam cabai, ya, terus ada cengkeh, ya. Nah, di sini variasinya berbeda-beda. Lalu di sini juga ada berbagai macam varietas dari manusia itu sendiri, ya. Di sini ada manusia yang berkulit kuning, ada yang berkulit putih, ada yang coklat dan sebagainya. Tapi jenisnya adalah dari manusia. Nah, tentunya ya kita mengenal itu adalah sebagai bentuk dari variasi pada organisme. Nah, itu ada di dalam gen kita. Nah, diturunkan ke generasi berikutnya. Ya, seperti itu. Nah, apa itu sih gen? Nah, gen itu adalah sebagai unit, ya, atau faktor pembawa sifat yang membawa informasi untuk diwariskan dari orang tuanya kepada keturunannya. Nah, lalu kromosom. Nah, kromosom itu adalah struktur benang dalam inti sel yang membawa sifat hereditas atau sifat yang diturunkan dari sifat induknya, tersusun atas DNA. Nah, di sini misalkan organisme makhluk hidup, ya, nah, terbentuk dari kumpulan sel-sel yang bersatu. Nah, selanjutnya di dalam sel itu ada inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat kromosom. Kromosom itu adalah struktur benang, ya, bentuknya seperti benang yang ada inti sel. Nah, dalam kromosom itu, ya, benang tadi di sana ada DNA, ya. Oke. Nah, kromosom di dalam tubuh kita itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang dimaksud dengan kromosom tubuh kita sebut sebagai autosom, ya. Pada pelajaran sebelumnya di awal-awal bahwasanya kromosom tubuh itu jumlahnya dia berpasangan atau diploid, kita tulis sebagai 2N. Nah, selanjutnya kita juga sebagai makhluk hidup itu memiliki kromosom kelamin disebut dengan gonosom, ya, yang terdapat di sel sperma lalu dalam sel telur. Nah, dia tidak berpasangan, lalu jumlahnya dia adalah N atau disebut dengan haploid. Nah, misalkan ya di dalam tubuh kita itu, ya, ada sejumlah kromosom, ya, yang berpasangan disebut juga dengan kromosom autosom, ya. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Selanjutnya ada 22 pasang sel kromosom tubuh, ya, yang berisi kode-kode keturunan atau kode-kode genetika. Misalkan rambut panjang, rambut berwarna hitam, hidung mancung, ya. Selanjutnya ada bibir dan sebagainya, tinggi badan itu ada di dalam sel tubuh. Lalu ada kromosom kelamin. Nah, kromosom kelamin ini yang menentukan jenis kelamin atau jantan ataupun betina. Nah, kita lihat bagaimana struktur dari sel, ya. Ada dua jenis sel, ada sel hewan, ada sel tumbuhan, ya. Nah, ada persamaannya. Di dalam sel hewan juga terdapat inti sel atau disebut dengan nukleus. Nah, begitupun juga dengan sel tumbuhan juga dia memiliki inti sel, ya. Nah, masing-masing di dalam inti sel itu ada kromosomnya, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini dicontohkan adalah sel pada manusia. Kenapa sel pada manusia? Karena di sini kita disebutkan bahwa ada 23 pasang kromosom, ya. Jadi dalam inti sel itu mengandung 23 pasang kromosom. Kita lihat, ya. Nah, berbagai bentuk kromosomnya. Ini kromosom, ya.
bentuk kromosomnya dia seperti benang-benang, ya, benang-benang. Nah, di dalam benang-benang tersebut ada gennya. Nah, di dalam gennya itu yang tersusun dari ya DNA, ya, atau kode protein yang menentukan dari sifat. Misalkan saya kasih contoh, sifat itu seperti apa sih? Nah, sifat itu yang pertama, misalkan bentuk jari, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu adalah sifat panjang atau pendek. Selanjutnya warna kulit, ada warna putih, ada warna kuning, ada warna gelap. Itu adalah sifat. Bentuk mata, ada yang sipit, ada yang bagaimana lagi? Besar, ya. Jadi dalam tubuh kita itu sifatnya tidak hanya satu, tapi banyak, ya. Sangat banyak sekali, ya. Maka kode-kode tadi itu disimpan dalam DNA, ya, dalam DNA. Jadi kalau misalkan dilihat menggunakan mikroskop, jadi alat untuk menentukan atau untuk melihat bentuk terkecil, ya, dalam tubuh kita itu harus menggunakan mikroskop elektron, ya. Jadi kita lihat. Nah, ini strukturnya yang sudah dilihat oleh para peneliti itu begini, ya. Nah, di dalam setiap sel terdapat faktor pembawa sifat. Nah, di dalam sel, inti sel atau benang-benang kromosom. Nah, benang-benang kromosom mengandung gen, ya, DNA, deoksiribosa nukleik asid, ya, atau asam deoksiribosa nukleik. Nah, gen adalah penentu sifat. Selanjutnya gen diturunkan dari induk kepada keturunannya, ya. Jadi kita sebagai makhluk hidup itu punya gen yang diturunkan dari orang tua kita, maka kita pun sebenarnya juga ada kemiripan dengan orang tua kita. Kenapa? Karena sifat-sifat orang tua itu diturunkan kepada diri kita, ya, seperti itu. Nah, ini benang-benang kromosom, ya, dia yang mengisi dari DNA tadi, ya. Ini strukturnya, ya, sentromer bagian tengah, lalu ada lengan, ya. Ini sentromer itu yang misalkan nanti ketika dalam proses pembentukan kromosom atau pembentukan sel gamet itu nanti dia membantu dalam proses pembelahan, ya. Nah, kromosom, ya, di dalam sel tubuh kromosom berpasangan dengan pasangannya atau disebut dengan kromosom homolog. Keadaan ini disebut sebagai dengan diploid atau 2N. Nah, kromosom homolog itu adalah kromosom yang memiliki bentuk, fungsi, dan komposisi yang sama. Misalkan di dalam tubuh kita nih, misalkan, ya, di dalam kulit ada kromosomnya juga, ya, bentuk dan fungsinya juga sama, ya. Nah, sedangkan di dalam sel kelamin kromosom tidak berpasangan, ya, karena dia sendiri. Keadaan ini disebut dengan haploid, ya, di dalam sel telur juga di dalam sel sperma. Ini kromosom haploid, ya, dia sendiri, hanya satu. Sedangkan kromosom tubuh atau diploid dia ada dua, seperti itu. Oke, nah sekarang kita pengen tahu sih sebenarnya berapa jumlah kromosom pada setiap makhluk hidup. Manusia itu jumlah kromosomnya ada 46 atau 23 pasang, sedangkan sel kelaminnya baik di jantan maupun di betina itu ada 23, nyamuk 6, gametnya 3, lalat itu jumlah kromosomnya 56 atau 28 pasang, maka sel gametnya hanya 28 buah saja. Tikus jumlah kromosomnya 40 atau 20 pasang, nah sel gametnya dia 20, kera 48. Nah, keragaman dari setiap makhluk hidup ini ternyata memiliki kromosom yang berbeda-beda. Ada yang 46, ada yang 6, ada yang 56, ada yang 40, ada yang 48, ada yang 12, ada yang 80. Kenapa? Karena setiap makhluk hidup itu punya karakteristik sendiri-sendiri yang tidak bisa fertil. Misalkan, Ustaz, bagaimana sih? Apakah bisa manusia kawin sama nyamuk? Ya tidak bisa. Tidak bisa menghasilkan keturunan. Kenapa? Karena jumlah kromosomnya berbeda-beda. Gitu. Dari sejak zaman Nabi Adam, Allah menciptakan kita itu dengan keahlian sendiri, ya. Manusia itu dari dulu sampai sekarang jumlah kromosomnya 46, tidak akan berubah, ya, seperti itu. Kecuali ada kelainan, misalkan ada sindrom Down syndrome, itu
karena kelebihan jumlah kromosomnya. Ya. Nah, lalu di sini ada seorang yang pertama kali menemukan bagaimana pewarisan sifat, ya, itu adalah bernama Bapak Gilbert John Mendel, ya. Nah, dia menemukan bagaimana adanya suatu sifat-sifat, ya, dari keturunan ketika adanya persilangan. Jadi persilangan antara makhluk hidup sejenis. Ya, misalkan beginilah contoh lah, paling gampangnya misalkan kamu punya ekor sapi, ya, mau disilangkan, ya, supaya mendapatkan keturunan yang terbaik, maka orang tuanya yang disilangkan juga harus bagus. Misalkan sapinya gemuk, pertumbuhannya cepat, disilangkanlah aja. Jadi nanti keturunannya punya yang terbaik, gitu ya. Oke, disebut juga sebagai bapak pendiri genetika. Dia melakukan percobaan pada tanaman enkis sehingga disebutlah dengan hukum pewarisan Mendel. Nah, yang pertama ada hukum 1. Hukum 1 itu adalah tentang hukum segregasi secara bebas. Dalam arti, dalam proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis, gen tadi yang X, ya, dari kromosom X tadi itu akan berpisah secara bebas, ya, dari pasangannya. Jadi akan terpisah. Ya, ini kebetulan George Mendel itu adalah seorang pendeta, ya, jadi dia pakai salib, ya. Ya, cuman dia mematahkan temannya sendiri yang yang menemukan hukum teori evolusi yang sebenarnya secara agama tidak dianjurkan, ya. Nah, hukum 1 adalah tentang hukum pemisahan, sedangkan hukum 2 adalah tentang hukum penggabungan. Jadi dalam proses fertilisasi, ya, gen dari induk jantan akan berpasangan dengan gen dari induk betina secara bebas. Jadi ada penyatuan. Nah, di dalam proses pembentukan sel kelamin, maka kita akan mengenal dengan gametogenesis, pemisahan. Ya, yang ada spermatogenesis dan oogenesis itulah hukum pemisahan, ya, seperti itu. Nah, ketentuannya, satu sifat dikendalikan oleh sepasang gen. Ya, jadi ada sepasang gen itu ditentukan oleh sifat itu ditentukan oleh sepasang gen, ya. Nah, di dalam sel tubuh gen akan berpasangan dengan pasangannya. Nah, gen dominan adalah gen yang sifatnya selalu tampak, muncul. Nah, disimbolkan dengan huruf besar. Contohnya misalkan bulat yang dominan, maka dituliskan dengan B besar, B besar. Sedangkan gen resesif adalah gen yang sifatnya akan tertutup bila berada dalam bersama dengan gen dominan. Misalkan bulat dengan kisut atau peot, itu kisut tersebut adalah B kecil, B kecil. Jadi disebutkan dengan huruf kecil. Nah, di sini ketentuan-ketentuannya, ya, P itu adalah parental, itu induk, F adalah filial, anakan, G adalah gamet atau sel kelamin, sedangkan genotip adalah susunan gen di dalam tubuh yang disimbolkan dengan huruf, ya. Misalkan tadi A besar, A besar, A kecil, B besar, B besar, B kecil, B kecil. Jadi dia disimbolkan dengan huruf. Sedangkan fenotip adalah sifat yang muncul dari gen tadi. Misalkan B besar, maka dia akan menjadi bulat, ya. Selanjutnya B kecil menjadi kecil, ya. Nah, sedangkan homozigot adalah individu yang memiliki pasangan gen yang sama persis, dominan semua atau resesif semuanya. Misalkan ditulis dengan homozigot sama, M besar, H besar, M kecil, H kecil. Sedangkan heterozigot adalah yang mencampur H besar, H kecil, K besar, kecil, dan lain-lainnya, ya. Oke, di sini ada contoh soalnya, ya. Visum sativa beruji bulat homozigot disilangkan dengan yang beruji keriput, bulat dominan terhadap keriput. Silakan tentukan genotip keturunannya. Ini contoh soalnya. Tentukan fenotip keturunan. Nah, soal ini nanti kalian kerjakan terlebih dahulu, ya. Yang ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada episode ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.